Halo di Social TV, kembali lagi sama gue Dimas, dan kali ini kita akan ngobrolin gadget. Jadi kali ini gue nggak akan ngebahas masalah smartphone atau laptop, tapi kita coba hal yang baru, yaitu sebuah jam tangan pintar. Jadi minggu lalu gue udah kedatangan jam tangan pintar atau smartwatch dari Xiaomi yang namanya Mi Watch Lite. Nah, Mi Watch Lite ini merupakan seri yang spesifikasinya lebih rendah daripada Mi Watch yang ada sekarang ini ya. Cuman kemarin gue minta ternyata dapatnya yang Lite. Cuman menurut gue Mi Watch Lite ini cukup minimalis dan cukup cantik ya. Kalau misalkan dipakai sama cewek juga biasanya akan menjadi lebih elegan gitu. Barangnya ini dia. Nah, jadi Mi Watch Lite ini sebetulnya desainnya mirip dengan desain kotak zaman dulu ya. Jadi dulu waktu zaman pertama kali muncul Android Watch, biasanya bentuknya kotak-kotak seperti ini gitu. Dulu gue juga pernah punya smartwatch dari Asus dan smartwatch dari lupa namanya apa ya. Pokoknya bentuknya semuanya kotak deh. Nah, mirip sama ini dan ini membuat gue bernostalgia dengan smartwatch lama gue. Nah, cuman kali ini karena beberapa tahun yang lalu ya Apple itu mengeluarkan Apple Watch dan surprisingly pada saat itu dia ngeluarinnya bentuknya kotak. Nah, biasalah yang namanya Apple pasti jadi trendsetter ya. Jadi semenjak saat itu jam tangan kembali menjadi kotak dari bundar dan bentuknya juga ya seperti ini gitu loh. Nah, yang membedakan ini dari bentuknya Apple Watch adalah dia nggak ada dialnya, diganti sama tombol nih di sini. Karena dia light juga ya, maksudnya seri light, jadi kita nggak usah berpikiran macam-macam masalah bodinya terbuat dari apa, karena ini full plastik. Ini terbuat dari plastik semuanya dan strapnya terbuat dari karet. Jadi kalau misalkan ada orang yang ingin berolahraga menggunakan smartwatch ini, oke banget ya. Smartwatch ini juga punya beberapa sensor. Yang paling menarik adalah adanya GPS. Jadi sebelumnya gue kasih tahu dulu harganya adalah 899.000, kalau flash sale jadi 799.000. Yang which is nggak terlalu murah juga, tapi nggak terlalu mahal gitu. Jadi ya terjangkau iya. Terlalu murah sih nggak ya, karena kalau misalkan kita bilang dia murah berarti harganya bisa sekitar 500 ribuan ya. Di situ ada kelas-kelas seperti Mi Band dan yang lain sebagainya. Cuman kalau dibandingkan dengan smartwatch yang ada di pasaran yang harganya 500 ribuan, sepertinya build quality-nya ini sangat amat bagus kalau menurut gue. Ditambah lagi ada GPS. Ini udah ada GPS di dalamnya ya, jadi kita nggak pakai GPS smartphone nih. Jadi kita memakai GPS yang ada di dalam sini. Dan kedua ada sensor detak jantung di bagian belakangnya sini, sehingga dia bisa mengukur pada saat kita lari detak jantung kita kita terlalu merforsir lari kita apa enggak, sehingga detak jantungnya cepat banget apa enggak gitu. Dan ini cukup ringan sekali. Sayangnya jam tangan pintar ini punya strap yang nggak standar jam tangan seperti biasanya ya. Bahkan beberapa jam tangan pintar menggunakan standar yang udah ada, seperti strap yang 22 mm tuh kita bisa gonta-ganti pakai strap apapun yang dijual di pasaran sana, sehingga kalau misalkan ada yang menurut kita bagus bisa kita ganti. Kalau ini enggak, kalau ini kita harus beli langsung dari Xiaomi kalau misalkan rusak, atau kalau misalnya kita mau ganti model kelihatannya nggak bisa ya, atau kita harus nunggu nanti kalau ada yang bikin dengan standar seperti ini ada apa enggak. Cara nyopotnya juga susah-susah gampang ya. Jadi ini ada tombol di sini, dipencet terus sambil menceklek terus ditarik. Ya. Jadi ini dipencet sampai dia terdorong dan bentuknya seperti ini. Sayangnya sih ya tidak banyak
biasanya kan ada banyak orang-orang yang suka berbentuk bolong-bolong tuh, bolong ada 2 biji. Nah, kalau ini kita memang harus nunggu sih. Cara bongkarnya juga cukup, ya tadi gue bilang mudah-mudah gampang, dan kalau masukinnya sih mudah ya, tinggal masukin dan bunyi klik. Jadi, satu lagi gue mau ngasih tahu chargernya nih. Chargernya seperti ini. Jadi, nge-charge-nya juga sangat gampang ya. Kebanyakan kalau misalkan yang ada pin seperti ini, kalau jam tangan pintar itu dia pakai magnet. Kalau yang ini enggak. Biasanya kalau pakai magnet seringkali juga nggak ngepas ya. Jadi begitu ceklek tiba-tiba nggak nge-charge. Itu banyak banget yang hal-hal seperti itu. Nah, kalau ini gampang nih. Jadi kita tinggal klik, tinggal masukin aja di sini tombolnya di sebelah yang bolong, dan kita masukin. Nah, ini akan nge-charge. Saya nggak colok ya ke charger. Oke, kita kasih lihat dulu. Ya, jadilah seperti ini. Ini dia berarti nge-charge. Pada saat gue ngebuka dulu tuh sekitar seminggu yang lalu, dia punya baterai sekitar 49-48% ya. Gue charge sekitar sejam penuh, jadi 100%. Nah, Xiaomi sendiri bilang bahwa kalau misalkan jam tangan ini dari 0 sampai 100 tuh di charge-nya sekitar 2 jam untuk penuh. Jadi, saran gue pada saat lagi mau tidur atau misalkan bangun pagi 2 jam sebelum berangkat ke kantor, di charge dulu supaya penuh. Untuk baterainya sendiri dijanjiinnya sih 9 hari. Cuman dari pemakaian gue yang memang nggak terlalu panjang ya, maksudnya karena gue selalu di rumah, gue jarang banget keluar karena pandemi COVID, baterainya selama 7 hari itu bisa mencapai dari 100% jadi sekitar 31-35%. Ya, sekitar 35% lah. Gue sekitar hari Sabtu Minggu kemarin jalan, belanja, kebetulan kemarin lagi Imlek, jadi 3 hari itu gue benar-benar full keluar dan berbelanja. Ya itu dia. Jadi sekitar 2 hari di rumah, 3 hari di luar rumah, dan sekitar 2 hari di rumah lagi. Itu memakan waktu sampai 35%. Dan which is, kalau menurut gue itu oke banget untuk harga 899.000, karena di luar sana jam-jam tangan pintar smartwatch yang harga 13 juta pun hanya mampu bertahan hingga 2 hari aja. Jadi ini kalau bisa 9 hari menurut gue udah wow sih. Karena kita ya jam tangan masa sih setiap hari atau setiap 2 hari sekali harus di charge ya. Menurut gue sih nggak terlalu nyaman lah untuk digunakan gitu loh. Jam tangan ini bisa langsung dioperasikan melalui aplikasi yang bernama Xiaomi Wear. Jadi pertama kali karena gue dulu pakainya Mi Band, gue kecelek sih. Jadi gue pasang, gue pairing, terus gue buka Mi Fit. Gue pikir memang aplikasinya sama dengan Mi Fit, ternyata beda. Jadi nama aplikasinya adalah Xiaomi Wear. Bentuknya ada cowok begini, terserang bukan gue itu. Dan di sini semuanya akan merekord semuanya ya, merekord data-data yang diperoleh dari jam tangan ini. Memang sayangnya gue nggak melakukan olahraga dulu di cuaca seperti ini dan di pandemi COVID ini, sehingga gue nggak bisa mencoba GPS-nya ya. Cuman kalau misalkan gue klik di aplikasi ini, dia udah ada langsung GPS-nya udah kelock langsung dari jam tangan ini. Memang GPS-nya oke banget sih kelihatannya. Langsung terdeteksi. Yang satu hal yang gue suka adalah nggak banyak jam tangan pintar yang menawarkan upgrade firmware via OTA. Hanya dari vendor-vendor terkenal ya. Xiaomi salah satunya. Jadi begitu gue buka dari dusnya kemarin, dari dusnya sini, gue pasang, gue pairing, tiba-tiba ada firmware update. Dan menurut gue perusahaan yang menawarkan firmware update via OTA untuk perangkat-perangkat IoT seperti ini nih, menurut gue care terhadap terhadap konsumennya ya, karena satu pasti ada bug fixnya gitu, pasti ada bug yang dibenerin, itu satu. Kedua, pasti ada feature-feature yang nantinya akan ditambahin gitu.
Gue nggak tahu sih apakah nanti si Xiaomi akan menambahkan SPO2 apa nggak di jam tangan ini ya, karena kemarin-kemarin gue cukup kaget ada beberapa jam tangan yang cuman mendukung detak jantung tiba-tiba bisa mendeteksi oksigen dalam darah gitu. Semoga sih Xiaomi sih menambahkan di sini ya. Nah, terus juga firmware update itu juga membuat stabilitas gitu, nggak cuma bug fix doang, teman, stabilnya juga, kinerjanya juga gitu. Jadi menurut gue semakin dibenerin semakin bagus lah, dan itu membuat orang-orang seharusnya akan lebih nyaman menggunakan perangkat mereka gitu. Yang kedua adalah Xiaomi ya, yang Xiaomi itu tidak lupa juga terhadap gaya. Jadi setahu gue memang kalau misalkan watch face-nya gitu-gitu aja orang akan bosen, dan Xiaomi sudah menyediakan beberapa watch face yang cukup kocak, cukup lucu gitu. Sama seperti di Mi Band gue kemarin, watch face-nya banyak banget. Dan kalau di Mi Band ada beberapa yang ini ya custom ya, jadi kita bisa bikin sendiri. Cuman sayangnya saat ini untuk Mi Watch Lite belum ada yang custom. Mungkin nanti ke depannya bakal ada, cuman untuk saat ini gue mencari kayaknya belum ada ya. Kalau udah ada, silahkan komen below, jadi gue juga bisa mencoba-cobanya. Ada satu hal yang membuat gue kurang serk sama Xiaomi Mi Watch Lite. Jadi gini, yang namanya jam tangan pintar itu biasanya pasti akan menampilkan notifikasi. Nah, kali ini gue berhasil membuat notifikasinya masuk ke dalam Mi Watch Lite saat layarnya mati. Kalau layarnya nyala, entah kenapa gue nggak dapat notifikasi di sini. Apakah gue yang salah setting atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi gue sudah melakukan sekitar seminggu dan hasilnya masih nihil. Dan yang nggak enaknya adalah pada saat gue ditelepon melalui WhatsApp dan Telegram, tidak ada notifikasi yang masuk ke sini. Gitu. Jadi sepertinya Xiaomi harus membenahi bagian notifikasinya ya, karena layar mati, layar nyala, saya ditelepon melalui WhatsApp, dia nggak ada notifikasinya. Cuman kalau misalkan ada telepon masuk dari seluler, misalkan dari telepon rumah ke telepon dari ke SIM saya, ada notifikasinya. Tapi kalau misalkan dari WhatsApp, dia hanya ada notifikasi di mana itu miss call gitu loh. Jadi kalau menurut gue Xiaomi tolong benahin tuh di bagian notifikasinya, karena kan kalau misalkan kita lagi di telepon, terutama telepon pacar gitu ya, terus tiba-tiba pacar bilang, "Kok lo nggak ngangkat-ngangkat sih?" Ya itu bukan salah cowoknya ya, itu salah dari notifikasinya. Xiaomi nggak menampilkan di sini. Kan kita nggak tahu, kita pada saat olahraga lagi lari-lari, kita nggak tahu ada telepon masuk, getar apa enggaknya kan kadang-kadang nggak kerasa juga gitu loh. Jadi Xiaomi notifikasinya tolong ya. Nah, ini saya dapat notifikasi dari WhatsApp dan ada memang pada saat layarnya mati tadi gitu. Dia akan bergetar bret gitu ya, dan notifikasinya masuk. Cuman kalau smartphone kalau telepon nggak masuk. Sayang banget. Jadi jam tangan ini juga ngedukung sekitar 11 macam olahraga ya. Nah, untuk mengaksesnya bisa langsung dari sini nih, dari tombol yang ada di sebelah kanan. Jadi tombol sebelah kanan ini bisa masuk ke dalam menu atau ke, ya kalau di Android app drawer ya. Dan ini ada dua window. Kalau bisa kita ke atasin, dia akan berpindah. Nah, di sini ada macam-macam nih, ada mode olahraga. Nah, ini ada mode olahraga, di mana modenya tuh ada outdoor running, ada treadmill, outdoor and indoor cycling, freestyle, ada walking, ada trekking, ada trail run, ada pool swimming, ada open water swimming, dan ada cricket. Gitu. Jadi, kalau misalkan kalian yang banyak yang suka lari, suka bersepeda, suka berenang, kayaknya ini cocok banget sih. Kalau cricket mungkin gue jarang yang lihat di Indonesia ya. Nah, terus ada apa lagi nih? Ada pengukur detak jantung, ada juga pengukur tidur, terus ada kompas. Nah, kompas ini cukup oke ya. Nah, ini kita harus kalibrasi dulu. Kalau udah cukup presisi juga, karena gue bisa melihat, bukan bisa melihat, gue tahu bahwa di rumah gue ini
kiblatnya itu menghadap ke barat sedikit ke kanan. Jadi gue ngetes di situ dan ini benar-benar akurat ya. Sepertinya juga dia mendapatkan kompasnya juga dari GPS yang terpasang di dalam sini. Jadi emang cukup akurat. Kalau misalkan amit-amit kita lagi di tengah hutan terus salah arah gitu, ini masih bisa ngebantu gitu loh. Terus ada apa lagi? Ada stopwatch, ada timer, ada center untuk ya sekedar terang aja sih. Tap to turn on. Nah, dia akan berwarna putih sehingga kita bisa melihat di mana aja sih, ada barang di mana aja gitu. Walaupun nggak terlalu terang ya, cuman ya lumayan lah. Air pressure, dia ada air pressure juga. Jadi kalau misalkan lagi ngedaki, kira-kira bisa ketahuan ya tekanan udaranya seperti apa. Dan ada juga, nah musik. Jadi kalau musik ini dia bisa menjadi remote bagi aplikasi musik yang ada di smartphone gitu. Jadi kalau misalnya kita pasang Spotify, dia bisa melakukan pindah lagu, bisa start sama stop atau pause lagu gitu. Jadi kalau misalkan kita sedang mendengarkan musik dengan earphone atau TWS di smartphone, kita bisa pindah-pindah lagu dari jam tangan pada saat kita lagi berolahraga, which is oke lah. Nah terus, oh iya yang tadi gue lupa adalah gimana cara mengganti watch face di jam ini. Sama seperti jam tangan lainnya, kalau mau ganti watch face, kita tinggal pencet yang lama. Nah, pencet yang lama dan kita bisa pilih yang mana aja. Nah, terus selain itu juga dia ada quick menu juga dengan cara nge-slide dari bawah ke atas. Dia ada quick menu yang center, raise to turn on ya. Jadi kalau misalnya kita beginiin langsung nyala. Terus ada lock, ada do not disturb, ada wake for 5 minutes. Jadi ini akan menyala selama 5 menit dan juga untuk ke setting. Terus gimana kalau misalnya kita slide dari atas ke bawah itu ke menu notification. Jadi yang tadi gue bilang notification dari WhatsApp, dari Telegram, dari apapun yang ada di smartphone ya. Kecuali call dan video call. Nah terus kalau misalkan kita kanan kiriin juga udah ada widget-widget tersendiri ya. Heart rate, ada sleep, ada weather, ada berapa kalori yang terbakar, dan ada yaitu tadi remote music. Kalau misalkan kalian suka berenang, ini juga bisa dibawa ke kedalaman 50 meter. Cuman seingat gue pada saat itu lebih baik disarankan untuk tidak masuk ke dalam air asin ya atau air laut. Tapi kalau misalkan masuk ke dalam air laut, setelah di darat langsung dicuci dengan air yang tidak asin. Kenapa? Karena air asin itu memang jahat banget terhadap semua ini ya, semua material ya, plastik, besi itu akan kemakan sama air laut biasanya. Jadi usahakan jangan pakai ini untuk menyelam di laut. Dan juga saya juga menyarankan agar kacanya dikasih lapisan anti gores, karena ini bukan Gorilla Glass, ini bukan Sapphire Glass. Ini akan mudah tergores pada saat terbentur. Jadi ya cuman modal 20.000 30.000 kita bisa mendapatkan sesuatu yang bisa melindungi. Menurut gue sih itu oke banget ya. Menarik kesimpulan bahwa sebetulnya jam tangan ini terjangkau dengan model yang cukup lagi trendy-trendy sekarang ya, mengingat sekarang model kotak lagi hype juga gitu, dan memiliki feature-feature yang menurut gue oke. Untuk harga 899.000, ada GPS-nya sih oke banget, ada air pressure-nya tadi oke banget, ada kompasnya oke banget, lalu juga dengan service-nya Xiaomi yang bisa firmware OTA juga menurut gue oke banget dibandingkan jam-jam tangan yang murah tapi nggak ada upgrade-nya sih. Menurut gue sih nggak worth it yang seperti itu gitu. Terus juga kokoh juga, cuman memang
gue sangat menyarankan anti gores dipasang di semua yang menurut gue ada layarnya. Pasanglah anti gores, karena dengan modal yang sangat murah kita bisa terhindar dari harga mahal kita mengganti layarnya gitu. Dan menurut gue yang gue nggak terlalu suka dari sini adalah tadi tuh notifikasi. Jadi notifikasinya itu tolong diperbaiki ya Xiaomi ya. Sekali lagi nih gue ngomong udah 2 kali atau 3 kali nih. Karena notifikasi telepon dari WhatsApp itu penting banget, dari Telegram juga penting banget, karena saat ini manusia di Indonesia kalau nelpon gue 95% pakai WhatsApp gitu. Kenapa? Karena ya murah dan gratis ya. Jadi tolong. Dan kedua, perbanyaklah ini strapnya. Kayaknya kalau misalkan orang-orang yang bosenan kan pasti kan pengennya strapnya yang model-model baru lah, pakai yang modelnya ada apa namanya, colokannya 2 gitu, atau lubangnya kanan kiri gitu kan. Itu juga banyak. Atau yang ada gambar-gambar seperti superhero gitu, pasti orang-orang akan banyak yang suka gitu. Jadi tolonglah perbanyak aksesorisnya di situ gitu. Atau kalau misalkan udah ada pihak ketiga yang bikin, itu akan juga menarik juga sih gitu. Dan selanjutnya ininya sih, pasanglah anti gores, karena jam tangan yang pakai sapphire glass aja udah pasti bisa ini kok, bisa retak karena kebenturnya agak-agak keras gitu. Dan itu membuat jam tangan ini juga nggak terlalu cocok ya dipakai buat orang-orang yang suka hiking gitu ya, karena kalau kebentur aduh sayang banget sih. Oh iya, ini juga cukup responsif ya, jadi karena walaupun Xiaomi nggak ngasih tahu ini spesifikasinya apa, pakai prosesor apa gitu, cuman ini juga cukup responsif sih, kanan kirinya juga. Gue nggak ngerasain adanya lag yang benar-benar dipencet lama banget gitu, nggak ada. Jadi cukup responsif, harganya murah, dan ada sensor detak jantung yang cukup akurat, karena gue tadi mencoba menggunakan ini dan beberapa jam tangan lain, dan hasilnya detak jantung gue sama 90, 88 sampai 90 itu sama semuanya gitu pada saat yang sama. Jadi apakah gue rekomen untuk beli ini? Kalau misalkan memang lo tadinya pakai Mi Band, gue sangat rekomen untuk beli ini gitu loh, naik kelas lah untuk kesini, karena kalau Mi Band kan layar kecil banget, matanya juga agak-agak kita harus begini ya. Kalau misalkan ini kan layar udah gede, jadi ngeliatnya juga lebih enak, lebih mudah, lebih gampang, serta ini juga udah ada GPS-nya, jadi tambah feature-nya gitu. Udah kali ya, itu aja yang bisa gue bahas dari jam tangan mungil dan cukup oke ini. Dan biasanya cewek-cewek suka banget nih pakai jam tangan dengan model seperti ini, karena ini pas banget. Kalau di tangan gue ngepas juga sih, cuman beberapa orang akan bilang bahwa orang-orang yang badan gendut kayak gue ini akan membuat jam tangan ini terlihat sangat kecil gitu loh. But it's okay. Maksud gue, daripada lo pakai Mi Band yang layarnya kecil, yang membuat kita juga matanya agak-agak harus begini dulu ya, harus mengernyitkan dulu. Layar ini oke banget menurut gue gitu. Jadi kalau lo pakai Mi Band, beli aja. Udah kayaknya segitu dulu aja bincang-bincang kita mengenai smartwatch yang satu ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan di acara yang sama. Gue Dimas dan kameramen Irfan undur diri. See you dan thank you udah nonton.